Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Eni, alhamdulillah hari ini sangat baik sekali kabar saya. Bu Eni sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Semoga kita semua selalu dilimpahi kesehatan Ibu ya. Begini Ibu, di sini saya ini sedang melaksanakan tugas dari program guru penggerak yang sedang saya ikuti saat ini. Nah, di sini saya ini harus melakukan wawancara dengan ibu pimpinan sekolah saya terkait pengambilan keputusan yang telah berjalan selama ini di sekolah ini. Saya harap ibu berkenan untuk berbagi nih Bu nggih. Baik Bu Eni, sekiranya saya dapat membantu yang saya bisa, semoga nanti juga bermanfaat juga buat Bu Eni. Amin, amin. Alhamdulillah baik Bu. Jadi begini Bu, sebelumnya saya ucapkan terima kasih ya Bu ya, karena Ibu di tengah kesibukannya sudah meluangkan waktunya untuk saya. Terima kasih sekali Bu. Jadi begini Bu, nanti saya ini akan mengajukan beberapa pertanyaan. Jadi Bu berkenan Bu nanti ya, saya ajukan beberapa pertanyaan. Langsung saja, begini Bu. Selama ini bagaimana Ibu ini dapat mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang datang dan dihadapi terkait itu permasalahan dilema etika ataukah bujukan moral. Pastilah Ibu ini pernah ya Bu ya menghadapi permasalahan tersebut. Bagaimana Bu cara mengidentifikasikannya? Iya, ini Bu Eni ya, sangat betul sekali. Dilema etika itu tentunya sudah sering kita lalui ya. Saya kira dalam mengidentifikasi kasus itu yang terjadi di sekolah, tentunya ada juga bujukan moral, dapat dilihat dari pertentangan dari nilai atau kasus yang sedang kami tangani di sekolah. Kemudian biasanya kasus dilema itu kita diberikan beberapa pertimbangan, di mana kasus dilema etika tersebut memang mempunyai pilihan-pilihan. Semua tidak ada yang salah, tinggal kita bagaimana menyikapinya. Kalau bujukan moral itu adalah situasi di mana seseorang harus memilih antara tindakan yang benar dan yang salah. Meskipun itu yang kita ambil tindakan yang salah, itu juga masih tetap salah yang kita ambil, gitu ya. Baik Bu, selanjutnya Bu ya, untuk pertanyaan selanjutnya ini, lalu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama pada kasus-kasus di mana ada dua kepentingan ini yang sama-sama benar, sama-sama memiliki nilai-nilai kebajikan yang harus diputuskan ya, sama-sama benar lah intinya Bu. Bagaimana Bu? Kalau saya selama ini selalu membicarakan dengan wakil kepala sekolah, kemudian sharing dengan guru-guru di lembaga kami, kemudian mendengar semua pendapat dari guru-guru semua terkait dengan permasalahan tersebut. Terlepas dari itu, kadang meminta pendapat dari suami saya, karena suami saya juga orang terdekat di keluarga saya. Jadi saya minta pendapat juga. Kemudian jika berkaitan dengan yayasan, kami juga koordinasi dengan pihak yayasan. Pastinya kita juga mengedepankan kebutuhan murid. Kemudian peraturan yang sedang berlaku di sekolah, keputusannya juga bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu. Berarti dengan berkolaborasi Bu ya, dengan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang terkait terutama. Terus yang lebih penting lagi ini, Ibu juga lebih mementingkan atau mengedepankan kebutuhan murid-murid dan tidak lepas juga dari peraturan yang berlaku, tentu saja harus bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bu nggih. Betul sekali Bu Eni, kolaborasi itu memang sangat penting, adalah merupakan kunci dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik Ibu, terima kasih. Lalu selanjutnya ini tentang langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini dalam proses pengambilan keputusan Ibu? Selama ini begini Bu Eni, langkah-langkah yang biasanya kita tempuh ya. Yang pertama itu saya akan berkoordinasi dengan wakil kepala sekolah, kemudian mencermati masalah tersebut.
kami pikirkan dari berbagai sisi dan sudut pandang. Siapa yang terlibat, baik itu dari segi hukum maupun regulasinya. Kemudian kami juga mengumpulkan bukti-bukti apa yang mendukung terhadap permasalahan yang terjadi tersebut. Kemudian bukti-bukti yang real, yang lain yang harus kita dukung. Kemudian selanjutnya kami juga mengidentifikasi nilai-nilai etika yang terlibat serta mempertimbangkan dampaknya bagi murid atau lembaga. Yang selanjutnya kami juga mengumpulkan rekan-rekan guru. Kemudian yang lebih penting kami juga mengajak koordinasi wakil kepala sekolah, kemudian melakukan koordinasi untuk mengadakan musyawarah. Nah, kalau sekarang ini saya mempertimbangkan faktor dari keviralan, kadang masalah itu menjadi wow ya Bu ini. Jadi mempertimbangkan efeknya juga nantinya seperti itu ya. Kemudian yang terakhir mungkin ketika sudah ditemukan jalan keluar atau solusinya, saya akan memutuskan permasalahan tersebut untuk dapat diambil sebagai keputusan yang terbaik. Langkah-langkah yang sungguh runtut sekali ya Bu ya. Baik Ibu, kemudian Ibu di sini ini hal-hal apa yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Hal-hal efektifnya seperti apa nih? Begini Bu ini ya, hal-hal yang saya kira anggap efektif untuk pengambilan keputusan itu mungkin tidak satu ya, ada beberapa. Di antaranya itu keputusannya itu merupakan hasil musyawarah dan kesepakatan bersama. Kemudian dalam pengambilan keputusan saya juga tidak terburu-buru, pelan-pelan tapi pasti. Kemudian saya berkonsultasi dengan wakil kepala sekolah, kemudian dengan pihak yayasan juga jika menyangkut dengan pihak yayasan. Jika berkenaan dengan salah satu guru, saya akan memanggil guru tersebut dan melakukan pembicaraan empat mata tentang permasalahan yang terjadi dengan pendekatan yang intensif. Kemudian yang terakhir mungkin komunikasi yang efektif, itu yang tak kalah pentingnya Bu ini untuk mengatasi permasalahan. Betul-betul hal-hal yang dianggap efektif ya Bu ya, terutama komunikasi, memang betul sekali. Baik Ibu, untuk selanjutnya ini Bu ya, hal-hal apa lagi Bu yang selama ini merupakan tantangan dalam Ibu mengambil sebuah keputusan saat menghadapi kasus-kasus dilema etika? Tentulah Ibu pasti ada tantangannya Ibu. Kira-kira itu hal-hal seperti apa Ibu? Iya. Tantangan dalam penentuan keputusan itu biasanya secara umumnya begini. Tantangan kasus dilema etika itu adanya pertentangan nilai-nilai kebajikan yang sebenarnya sama-sama diperlukan saat itu. Selain itu tekanan dari berbagai pihak seperti dari orang tua, murid, dan rekan-rekan guru yang lain, di mana mereka juga memiliki pandangan sendiri yang dianggap benar. Sedangkan namanya sebuah permasalahan dalam mengambil keputusan tentu kan masih harus mempertimbangkan banyak hal. Seperti itu Bu. Baik Bu, lalu Bu, selanjutnya ini Bu, ketika Ibu menghadapi suatu permasalahan seperti kasus dilema etika ini, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala atau mungkin penjadwalan dalam penyelesaian kasus tersebut? Dalam artian itu seperti ini Bu, apakah Ibu ini akan langsung menyelesaikan permasalahannya itu pada saat itu juga atau bersifat saat itu, maksudnya insidental ya Bu ya? Ataukah Ibu akan membuat jadwal untuk penyelesaian masalah tersebut, dan bentuk atau prosedurnya seperti apa Ibu? Saya kira tidak ada Bu ini jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian permasalahan, karena kasus-kasus dilema etika itu biasanya kita selesaikan dengan bermusyawarah dengan pihak-pihak yang terkait. Nah, kita lebih fokus pada permasalahan yang mendalam tentang situasi dan nilai-nilai etika kemudian yang terlibat. Kita juga berusaha menyelesaikan kasus segera mungkin, tapi tidak terburu-buru.
Di sini terkadang memerlukan waktu ekstra pengambilan keputusannya karena kami masih berdiskusi, berkonsultasi, namun tetap berpedoman pada peraturan yang ada. Gitu. Baik Ibu, terima kasih. Kemudian Ibu, pertanyaan selanjutnya ini Bu, apakah ada seseorang ataukah faktor-faktor lain yang selama ini tuh mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan saat menghadapi kasus-kasus dilema etika tersebut? Selama ini faktor-faktor yang sangat mendukung dan mempermudah dalam penyelesaian masalah itu adalah Dewan Guru yang selama ini membantu saya dalam menyelesaikan permasalahan yang ada. Karena kita sudah seperti keluarga sendiri, jadi jika ada masalah atau apa, kita bicarakan bersama-sama, tentunya melibatkan yayasan jika perlu, jika tidak ya cukup dengan semua Dewan Guru. Karena siapa tahu mereka punya pengalaman yang sama dengan yang dialami teman yang lain. Kemudian kita berbagi pandangan, juga dapat membantu untuk memahami situasi yang lebih baik untuk mencari solusi atau keputusan yang diambil. Baik Ibu, memang kita ini sudah seperti keluarga Bu ya, jadi ya faktor-faktor ataupun orang-orang terdekat inilah yang akan nantinya mempermudah kita dalam penyelesaian permasalahan dan pengambilan keputusan deh. Baik Ibu, terus Ibu ya, lalu dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, kira-kira ini apa yang dapat kita petik dari pengalamannya Ibu tadi saat dihadapkan dengan permasalahan dilema etika? Mungkin dalam hal pengambilan keputusannya Ibu, kira-kira seperti apa Bu? Mungkin gini Bu ini ya, hal-hal yang dapat saya petik dari seluruh kasus dilema etika itu yang saya hadapi dalam mengambil sebuah keputusan, tentu yang harus diperhatikan adanya nilai-nilai kebajikan dari kasus tersebut. Selain itu juga faktor-faktor lain yang membersamai kasus tersebut, seperti karakteristik budaya atau kearifan lokal yang perlu diperhatikan juga. Dan tidak kalah pentingnya kondisi lingkungan sekitar terhadap permasalahan yang sedang terjadi tersebut. Baik Ibu, saya kira ini wawancara hari ini sungguh-sungguh menjadi pengalaman tersendiri ya Bu bagi saya Bu ya. Apalagi juga pengalaman-pengalaman sharing dari Ibu ini juga telah menambah wawasan juga bagi saya dengan mempertimbangkan banyak hal sebelum kita mengambil sebuah keputusan gitu Bu. Jadi tidak serta-merta langsung asal mengambil keputusan, masih banyak yang harus dipertimbangkan, kayak yang jenengan tadi katakan ada uji legal, regulasi, apalagi sekarang yang lagi naik daun itu uji publikasi Bu ya, uji keviralan, itu memang diperlukan sekali. Baik Ibu, saya kira wawancara hari ini sangat luar biasa sekali Ibu, dan saya sangat terbantu sekali dengan sharingnya Ibu kepada saya, dengan Ibu yang sudah berbagi kepada saya. Saya ucapkan terima kasih Ibu atas waktunya sudah diluangkan untuk saya, dan saya berharap semoga apa yang saya dapatkan hari ini bermanfaat bagi saya ke depannya. Iya. Sama-sama Ibu Eni, semoga ini dapat bermanfaat bagi Bu Eni. Bu Eni lancar terus dalam menjalankan tugas sebagai CGI. Semangat ya Bu Eni. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Bu Eni sendiri bagaimana? Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Begini Bu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya pada hari ini Ibu. Nah, di sini ini saya ini bermaksud untuk melaksanakan tugas saya dalam program guru penggerak yang sedang saya ikuti saat ini, di mana tugas ini diharuskan saya untuk mewawancarai Ibu pimpinan kepala sekolah terkait pengambilan keputusan yang selama ini sudah berjalan di sekolah panjenengan Ibu. Semoga Ibu berkenan. Ya, insya Allah nanti mudah-mudahan saya bisa menjawab ya Bu Eni.
Oke, jadi begini Bu, nantinya ini akan saya ajukan beberapa pertanyaan. Berkenan Bu, silakan monggo. Baik Bu, jadi begini, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan kasus dilema etika ataupun rujukan moral? Pastinya ya pernah ya Bu yang mengalaminya ya Bu ya. Iya, Gimana kasus itu ya, iya. Pastinya kita sering mengalami dua kasus hal itu, yaitu kasus dilema etika dan kasus rujukan moral ya. Dari dua kasus itu yang pasti perlu adanya identifikasi sebelumnya, karena kasus itu memang seperti kasus dilema etika itu antara yang benar dan yang benar seperti itu ya Bu Eni. Kemudian kalau kasus rujukan moral itu ya hal yang benar melawan hal yang salah, bukan seperti itu ya. Jadi sebisa mungkin kita mengidentifikasi dulu kasus itu agar keputusan yang kita ambil itu nanti lebih tepat agar tidak menjadikan kasus itu suatu yang semuanya bisa menerima dengan baik. Lalu pertanyaan selanjutnya yaitu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama terkait kasus-kasus di mana ada dua kepentingan itu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan. Gimana Bu? Ya. Dalam pengambilan keputusan seperti itu kami tidak bisa langsung mengambil keputusan sendiri. Awalnya itu tadi identifikasi, karena keputusan itu memang saya yang memutuskan, cuman harus berdasarkan dari pertimbangan. Misalnya di sini ada teman sesama guru atau teman yang lainnya, itu harus perlu saya mintakan pertimbangan bagaimana sebaiknya agar keputusan yang saya ambil tidak salah langkah seperti itu atau kurang tepat. Dan jika mentok di situ tidak ada jawaban yang pas, saya perlu sharing dengan beberapa pihak terkait yang lebih tinggi di atas saya, atau di atas saya mungkin yayasan atau yang lain seperti itu. Gitu ya Bu ya. Baik. Lalu Bu, pertanyaan selanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini terkait dalam pengambilan keputusan tersebut Bu? Ya, itu memang butuh langkah-langkah dan butuh waktu ya. Yang pertama mungkin saya harus mengidentifikasi kasus tersebut, kemudian kita lihat lagi apakah itu berlawanan dengan misalnya berlawanan dengan hukum atau apa. Jika tidak, kita bisa mengambil keputusan. Kemudian perlunya adanya koordinasi dan kolaborasi dari beberapa pihak untuk pengambilan keputusan. Dan setelah melalui beberapa pertimbangan itu tadi, setelah muncul kesepakatan, barulah kami ambil keputusan, dan keputusan yang kita ambil itu berpedoman pada peraturan dan dapat dipertanggungjawabkan. Mungkin seperti itu. Kemudian hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan terkait kasus-kasus dilema etika tersebut Bu? Utamanya ketika pengambilan keputusan itu tidak langsung kita ambil, perlu adanya kolaborasi dari beberapa masukan. Mungkin awalnya saya butuh masukan dari teman seprofesi saya, misalnya itu tidak ada solusi ya, berarti saya butuh masukan dari yayasan atau yang di atas saya. Itu perlu sekali sebelum keputusan itu saya ambil. Dan yang paling sering kita alami itu ketika kita menghadapi kebanyakan dilema paradigma, ketika keadilan melawan kasihan, itu rasa sosial yang tinggi. Jadi keputusan itu sekiranya bisa diterima dengan lapang dada oleh yang bersangkutan. Itu seperti itu. Untuk selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang sering Ibu hadapi? Ya,
Tantangannya pastinya ada Bu Eni, ketika misalnya setelah kita mengambil keputusan dan keputusan itu tidak bisa diterima atau yang bersangkutan tidak bisa berbesar hati dengan hasil keputusan kita, sehingga itu akan mempengaruhi kinerjanya, yang pastinya dengan kinerjanya yang mungkin agak kendor, berkurang, itu juga mempengaruhi lingkungan sekolah, entah itu ke murid atau ke temannya, ya itu akan menjadi tantangan bagi kami. Baik, untuk selanjutnya Bu ya, tadi kan sudah membahas tantangan nih Bu nih. Selanjutnya ini dalam penyelesaian sebuah kasus dilema etika yang sering Ibu hadapi, adakah sebuah tata kala atau penjadwalan tertentu Bu dalam penyelesaiannya? Misalnya itu gini Bu, apakah Ibu ini saat menghadapi kasus tersebut ini langsung menyelesaikannya di tempat saat itu juga, ataukah Ibu akan menjadwalkan untuk penyelesaian kasus tersebut? Bagaimana nih Bu? Ya pastinya penyelesaiannya itu tidak bisa langsung kita selesaikan pada saat itu. Kita butuh waktu, kita butuh sharing untuk bisa menyelesaikan masalah itu, karena kita juga melihat seberapa besar masalah yang kita hadapi. Kalau masalahnya ringan, mungkin kita butuh waktu beberapa, sekiranya waktu itu tepat untuk kita sampaikan keputusan dan solusinya. Kalau memang itu masalahnya agak berat, berarti kita butuh waktu yang agak lama. Pelan-pelan dan secara pasti proses itu bisa terselesaikan dan bisa diterima dengan baik. Mungkin seperti itu. Berarti tergantung jenis permasalahannya gitu Bu. Apakah berat ataukah ringan, nanti baru dibuatkan jadwal kalau berat. Dan Bu, dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika tersebut, apakah ada seseorang ataukah faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu dalam pengambilan keputusan untuk menghadapi kasus-kasus tersebut Bu? Ya pasti Bu Eni, karena kita hidup bersosial ya, kita butuh orang lain yang bisa membantu kita untuk pengambilan keputusan itu tadi. Misalnya kalau ketika saya di rumah, mungkin saya akan sharing dengan suami, atau misalnya itu kasus itu berkaitan dengan murid ya, yang pasti dengan wali kelasnya itu yang akan membantu menyelesaikan masalah, dan bisa jadi dengan wali murid. Kalau misalnya kasus itu dipandang butuh untuk wali murid bisa membantu untuk menyelesaikan masalah, atau misalnya dengan guru. Kalau dengan guru berarti kita butuh dengan teman sejawatnya, atau misalnya dengan guru itu tadi belum bisa, mungkin saya butuh bantuan dengan orang yang saya tadi. Mungkin seperti itu. Baik Bu, untuk selanjutnya Bu ya, pertanyaan yang terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan pada saat wawancara ini, kira-kira apa ya Bu ya yang dapat kita petik dari pengalaman-pengalaman Ibu selama mengambil keputusan yang pernah Ibu hadapi dalam menghadapi kasus-kasus tersebut Bu? Ini Bu Eni, setiap pengambilan keputusan itu kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu. Kita harus memikirkan dampaknya, yang pasti nanti ada dampak, dan seminimal mungkin kita bisa mengurangi dampak negatifnya. Jadi perlunya adanya komunikasi efektif mungkin dengan seseorang, dengan yang bersangkutan. Komunikasi efektif ini akan sangat membantu kita untuk menyelesaikan permasalahannya, sehingga permasalahan atau keputusan yang kita ambil ini bisa dipertanggungjawabkan. Harapannya seperti itu. Jadi intinya itu tetap berkolaborasi Bu ya. Kalau saya lihat hasil dari wawancara tadi itu, intinya itu tetap berkolaborasi dengan semua pihak Bu ya, tentunya yang terkait dengan permasalahan. Dan yang paling penting tadi kata Ibu adalah komunikasi efektif, itu penting sekali. Baik Ibu, hari ini saya kira saya sudah mendapatkan wawasan yang lebih lagi terkait bagaimana cara pengambilan keputusan dan langkah-langkah yang sudah Ibu ambil. Dari pengalaman-pengalaman Ibu tadi, saya jadi
lebih terbuka lagi Bu wawasan saya benar-benar mengucapkan terima kasih ya Bu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat pertemuan ini. Amin amin. Dan saya mengucapkan lagi terima kasih yang sebesar-besarnya karena Ibu sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf sekali karena mengganggu waktunya Oh Ibu. tidak, nggak apa-apa. Sama-sama belajar Bu Eni, saya juga belajar, saya butuh belajar, butuh pengalaman mungkin dari Bu Eni, ilmu yang didapatkan nanti ketika suatu saat saya putus, saya juga akan sharing dengan penjenengan. Monggo saling belajar Bu nggih. Baik Ibu, saya kira cukup sekian. Saya mohon pamit undur diri nggih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih juga Bu Eni.